Baik ibu-ibu, materi kita lanjutkan pada sisi berikutnya ya, yaitu tentang kita memilih tempat meminjam yang tepat bagi kita. Sebelum materi kita lanjut Bu, kita nonton film bareng-bareng ya. Baik, kita mulai nonton. Sudah? Baik. Kira-kira apa yang ibu tangkap dari film tersebut? Mungkin ada pendapat dari ibu-ibu. Baik, dari Ibu Nuria. Oke, dari Ibu Sadia. Baik. Jadi ibu sudah saya anggap sudah 90% bisa menangkap dari film yang sudah kita tonton barusan ya. Di sini menunjukkan ibu-ibu, kalau sekiranya kita harus meminjam, maka kita pilih tempat meminjam yang total pengambilannya itu lebih kecil. Kalau di sini dicontohkan oleh Ibu Lili, beliau mau meminjam uang karena ada kebutuhan mendesak. Dan perlu diingat ibu-ibu, kita itu meminjam bukan untuk keinginan, tetapi untuk kebutuhan. Kalau keinginan kita bisa tunda dulu, tetapi kalau kebutuhan yang sekiranya kebutuhan itu sangat mendesak, maka kita sah saja untuk meminjam. Kita boleh saja untuk meminjam, tetapi dengan catatan, dengan syarat bahwa tempat meminjam itu yang sekiranya ketika kita akan mengembalikan pinjaman, total pengambilan pinjaman itu yang sekiranya kecil. Di sini Ibu Lili itu pertama kali mau meminjam ke tempat atau ke koperasi. Ini pilihan yang pertama. Tetapi sayangnya Ibu Lili bukan anggota koperasi. Ibu Lili tidak punya simpanan di sana, sehingga Ibu Lili itu ditolak oleh koperasi itu. Kemudian alternatif kedua, Ibu Lili itu mau pinjam ke arisan. Syukur-syukur Ibu Lili itu diterima, bisa meminjam di kas arisan tersebut. Para anggota arisan sudah maklum, sudah paham dengan keadaan Ibu Lili. Nah, Ibu Lili itu rencananya mau pinjam 500.000, 400.000 tergantung kebutuhan. Tetapi perlu diingat bahwa jangan sekali-kali kita, saya ulangi lagi, jangan kita meminjam karena cuman keinginan, tetapi kita meminjam hanya untuk kebutuhan, itu pun kebutuhan yang sangat mendesak. Ada, kalau saya gariskan, ini ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder. Misalkan yang kebutuhan primer, ibu-ibu sekarang kalau tidak pinjam uang maka tidak makan, maka wajib itu pinjam ibu-ibu. Tetapi dengan satu syarat yang tadi itu, kalau kita mau meminjam, maka tempat pengembalian meminjam itu yang sekiranya bunganya kecil atau total dari keseluruhan pinjaman itu kecil pengembaliannya. Seperti itu. Sudah paham ibu-ibu? Sudah paham semuanya ya? Baik. Kita jangan cuma berteori di sini Bu, kita praktekkan di rumah. Misalkan di rumah kita mau meminjam, ya pikir-pikir dulu mau pinjam sama siapa. Syukur-syukur kalau kita bisa meminjam sama teman yang tanpa ada bunga untuk mengembalikan. Kita pinjam 500.000, kembalikan 500.000. Dan syukur-syukur lagi kalau ada yang bisa kita dipinjam ya, atau tempat meminjam tidak memberi batas waktu. Nah, ini yang paling ibu harap. Artinya sesuka saya kapan mau mengembalikan, entah itu 1 bulan lagi, 2 bulan lagi. Nah, ini carilah tempat yang seperti ini. Kalau ibu-ibu pinjam ke bank, ke tempat-tempat pinjaman lain, ibu itu ada targetnya, ada syarat-syaratnya. Dan ibu-ibu kan sudah belajar bagaimana teknik itu meminjam. Baik ibu-ibu, ada pertanyaan mungkin? Kalau tidak ada, saya cukupkan materi ini sampai di sini. Nanti kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu
bagaimana kita menabung secara rutin. Nah, ini materi berikutnya Ibu-ibu. Kita cukup materi di sini. Bagaimana kita memilih tempat meminjam. Baik, terima kasih Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.